怎么了，大哥？咱这是办案还是分赃啊？ Buyi bahkan sempat menolak saat diberikan jatah bagiannya, namun karena semua orang langsung melihat ke arahnya, Buyi pun langsung tersadar bahwa ketika satu orang berbeda arus dari kebanyakan, orang itu akan langsung ditandai, dalam hal ini si Buyi, karena dianggap sebagai ancaman. 我是没见过这么多。嗨，跟我回。 Setelah terpaksa menerima jatah haramnya, Guru Huangsi pun memberikan satu perintah yang sangat sulit untuk Buyi terima, yaitu menghabisi anak si rubah karena dianggap sudah tidak berguna. Malam itu juga Buyi bergegas pergi ke tempat di mana si bocah ditahan dan meminta tolong seorang kakek kenalannya untuk mencarikan mayat bocah sepantaran demi memalsukan kematian anak ini. 好不容易走到这一步， Dan rencana Buyi pun gagal setelah Lijen datang memergokinya, sehingga karena perbedaan ideologi dan cara berpikir inilah keduanya menjadi berselisih hingga terjadilah pertarungan mematikan di antara mereka berdua. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Buyi pun gagal mencegah Lijen menghabisi bocah tersebut yang pada akhirnya Buyi yang sudah dipenuhi amarah pun langsung ngamuk menghabisi Lijen, saudara seperguruannya sendiri. Tiga hari kemudian, poster wajah Buyi sudah tersebar di seluruh kota dengan tuduhan menghabisi pejabat istana. Untungnya Buyi ditemukan oleh sekelompok pengemis korban banjir yang salah satunya adalah si juragan tanah yang sekarang sudah jatuh miskin, bahkan statusnya menjadi buronan setelah Guru Huangsi menguasai kota ini. 你跟在皇上您定后作威作福的时候，看看你现在这个鸟样！ Dari si mantan juragan tanah inilah Buyi mendengar rumor yang cukup membakar dadanya, yaitu terkait Guru Huangsi yang sekarang menguasai penuh kota ini, bahkan berencana mengumpulkan semua korban banjir dengan iming-iming pekerjaan, menuduh mereka sebagai pemberontak dan akan dihabisi di satu tempat secara bersamaan. Dengan fakta bahwa kota ini sudah tidak aman, si juragan pun mengajak Buyi untuk pergi ke kota lain dan bertahan hidup di tempat tinggal yang baru. Namun sebelum pergi, Buyi menyempatkan diri untuk makan mie di kedai Teteh Erniang. Dan disitulah ia sadar bahwa kabur adalah satu-satunya hal yang sering ia lakukan selama hidupnya. Dan karena tak ingin terus menjadi orang lemah yang terus menghindari masalah, Buyi memutuskan untuk bangkit dan melawan kekejaman Guru Huangsi. Keesokannya, Guru Huangsi terlihat sudah berhasil mengumpulkan ratusan korban banjir yang akan ia habisi dengan tuduhan pemberontakan, lengkap dengan surat laporan palsu yang sudah disiapkan dan... Ya, muncullah Buyi yang langsung menghadapi puluhan anak buah Guru Huangsi dengan amarah yang sedang membara didukung dengan kemampuan bela dirinya yang di atas rata-rata. Buyi pun terus maju untuk mengejar target utamanya, yaitu mantan gurunya sendiri. Setelah semua kroco sudah ditumbangkan, kini giliran Guru Huangsi yang sudah menunggu di dalam ruangannya ditemani alunan musik sitar, di mana Guru Huangsi akhirnya jujur menceritakan alasan kenapa ia melakukan semua ini, bahwa puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah, ia merasa tidak pernah dihargai dan sekarang dirinya hanya ingin pensiun dengan tenang, ditemani harta yang melimpah. Dan di mata Guru Huangsi sekarang, Buyi bukan lagi muridnya, melainkan seorang penghalang yang harus disingkirkan. Dan ya, gadis pemain sitar ini ternyata adalah pengawal pribadi Guru Huangsi yang sedari tadi mengamati situasi, tetapi... Gadis pengawal itu pun tewas di tangan atasannya sendiri, sehingga sekarang tinggal Guru Huangsi seorang. Buyi harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencegah kemudorotan yang jauh lebih besar.
Sempat jatuh beberapa kali, Buyi kembali bangkit dan terus memberikan perlawanan, yang mana dalam detik-detik akhir pertarungan, Buyi menyadari satu hal, bahwa HP si guru sudah tinggal sedikit. Maka dari itu, Buyi bergegas membeli item Sky Piercer dan menyerang dengan ulti terakhirnya. Tepat saat runtuhnya pondasi kayu bangunan ini, muncullah tentara kekaisaran yang tiba di lokasi dan hanya menemukan tubuh kaku guru Huangxi, sementara Buyi sudah menghilang entah kemana. 1 bulan kemudian, seluruh rencana licik guru Huangxi pun akhirnya terbongkar setelah masyarakat ramai-ramai memberikan laporan. Dan untuk Buyi, ia sudah tidak jadi buron lagi. Dan seperti sudah bisa Anda tebak, Buyi punya target lain yang harus ditaklukkan, yaitu tamat ending yang cukup memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang terus diinjak tanpa perlawanan hanya akan membuat kezoliman semakin merajalela. Ingat, pedang yang paling tajam bukanlah yang mampu menebas musuh, melainkan hati yang mampu menebas hawa nafsunya sendiri. Karena sejatinya musuh terbesar manusia bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dadanya sendiri. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bakso mercon kuah semen.